Kata buku. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana Pak Bagio kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Pak Ahmad. Iya, kemarin nggak sempat terjebak macet ya di jalanan. Enggak, Berapa hari yang lalu? enggak. Lancar-lancar saja. Tampaknya kita tidak melewati jalur itu. Baik, sahabat pecinta buku, hari ini Kata Buku hadir pada edisi 12 Oktober 2020 dan kembali tetap kita gelorakan ini jargon kita. Kita akan terus memanen kata dan memasaknya menjadi makna-makna, begitu Pak Bagio. Ya, ya. Dan itu bagian daripada anti kemapanan. Ya, ikhtiar. Ikhtiar kita untuk tidak nyaman berada pada satu tempat, begitu. Baik, kita masih melanjutkan minggu yang lalu ya. Betul. Jadi kita bagian 2 dari bukunya Oren. Kalau Betul. kemarin kita bicara sampai pada berhenti di pra revolusi industri, kita akan lanjutkan ya. Saya kemarin terkesan gitu ya dari apa yang ternyata kalau kita pelajari selama ini dalam textbook manajemen ya, terutama yang dipelajari oleh para mahasiswa itu kan poin awalnya itu kan orang bicaranya mulai dari periodenya siapa, Taylor sama Fayol ya. Tapi ternyata kemudian ketika kita mendiskusikan itu kemarin jauh sebelum itu ternyata konstruksi manajemen itu sudah ada. Mulai Ada tapak-tapak pemikiran. ada tapak-tapak pemikiran ya yang kemudian itu bisa jadi menjadi bagian daripada pijakan munculnya manajemen modern, munculnya manajemen ilmiah kan begitu. Betul. Jadi ada Hammurabi dan sebagainya itu. Dan hari ini kita akan bicara revolusi industri ya dan seterusnya ya. Tadi Pak Bagio sempat membatasi. Kita nanti bicara sampai Fayol saja. Oke. Baik, masih bicara tapak-tapaknya kan ini Pak Bagio ya. Kita masih bicara tapak-tapaknya. Jadi apa yang terjadi pada tapak pemikiran manajemen itu ketika terjadi revolusi industri sampai dengan periodenya Fayol. Baik, sahabat pecinta buku, kita nikmati Kata Buku hari ini. Kita awali dengan paparan yang disampaikan oleh Pak Bagio. Silakan Pak Bagio. Oke, terima kasih Pak Afwan. Ya. Jadi revolusi industri itu memang merupakan era peradaban baru. Ada perubahan yang luar biasa dari sisi kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan kultural. Kalau dibandingkan dengan masa atau era sebelumnya. Jadi ini adalah sebuah situasi, sebuah kondisi yang baru. Revolusi industri menciptakan kebaruan-kebaruan. Tidak hanya dalam konteks realitas kehidupan ekonomi sosial budaya tadi, tetapi juga menciptakan tapak-tapak pemikiran yang baru. Jadi dalam revolusi industri ada perkembangan yang luar biasa dari sisi teknologi. Perkembangan dari sisi teknologi itu tidak lepas dari perkembangan dari keilmuan. Ketika rasionalitas manusia itu sudah melampaui masa-masa atau era pertengahan, sehingga manusia itu menjadi subjek yang relatif bebas dan otonom untuk mengembangkan keilmuan, yang itu kemudian melahirkan teknologi-teknologi yang luar biasa perkembangannya. Katakanlah kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Galileo, Copernicus, kemudian sampai dengan Newton gitu ya. Ada perkembangan-perkembangan yang luar biasa dari sisi kehidupan intelektual. Kemudian revolusi industri itu juga merubah era pra-industri menjadi industri. Era di mana sistem domestik yang kemarin kita bahas, produksi dalam rumah tangga, dalam gilda-gilda itu kemudian berubah menjadi sistem pabrik gitu ya. Kemudian revolusi industri itu juga didorong oleh perkembangan atau lahirnya ditemukannya mesin uap. Sehingga Brand menyebut bahwa jantung revolusi industri itu adalah penemuan mesin uap oleh James Watt. Ya. Meskipun kalau kita lihat mesin uap sejarahnya
maka sebenarnya mesin uap itu jauh sebelum James Watt itu sudah ada yang menginisiasi, tetapi belum bisa diaplikasi. Misalnya dari Alexandria, kemudian ada Thomas Newcomen gitu yang juga mengeksplorasi untuk penemuan mesin uap. Tetapi kemudian titik puncaknya di James Watt. Kemudian juga dikatakan oleh Wren bahwa revolusi industri itu dimulai juga dari revolusi informasi. Ketika Gutenberg sekitar 1500-an atau 1500 akhir itu menemukan mesin cetak gitu ya. Ketika mesin cetak ditemukan, maka penyebaran informasi menjadi luar biasa, pengetahuan penyebaran ilmu pengetahuan menjadi lebih luar biasa. Yang itu mendorong revolusi dalam bidang keilmuan seperti yang tadi sudah saya ceritakan. Ada banyak pemikir-pemikir yang kemudian melahirkan pola-pola pikir yang mendorong lahirnya teknologi-teknologi yang baru. Kalau kita melihat apa yang pernah diungkap oleh sejarawan Arnold Toynbee, bahwa revolusi industri itu didorong setidaknya oleh dua hal. Dua hal ini Wren mengatakan, atau Toynbee mengatakan di dalamnya ada dua sosok. Yang pertama adalah revolusi pemikiran ekonomi, di mana ada Adam Smith yang pada tahun 1776 itu menulis The Wealth of Nation. Jadi revolusi pemikiran ekonomi. Pada saat yang bersamaan 1776 James Watt itu menemukan yang namanya mesin uap. Sehingga dua faktor inilah yang membuat revolusi industri menjadi kian luar biasa. Perkembangannya juga luar biasa pengaruhnya. Sehingga revolusi industri itu menciptakan banyak hal, kondisi-kondisi yang baru, serba baru. Kalau sebelumnya dalam tataran manajemen itu hanya ada dua faktor produksi, atau setidaknya yang dominan adalah dua faktor produksi, yaitu tanah dan buruh. Maka revolusi industri itu menciptakan 4 faktor produksi. Di sana ada kapital, ada modal, dan wirausaha, entrepreneur. Okay. Sehingga tumpuan pada saat revolusi industri itu adalah bagaimana mengelola modal, bagaimana wirausaha itu harus memanage bisnisnya. Kalau kita melihat kosakata entrepreneur, sebenarnya kan ini apalah kosakata yang pernah dilontarkan oleh Kant Tilton. Jadi menurut Quiz nih, karena dasarnya itu adalah agribisnis, maka sebenarnya entrepreneur yang sejati itu menurut Quiz itu adalah petani gitu ya. Kalau kita melihat Batiste, itu mengatakan bahwa entrepreneur itu adalah orang yang dibutuhkan dalam revolusi industri, namun tidak hanya orang ini memiliki kemampuan manajerial dalam sisi bisnis, tapi dia itu juga harus memiliki kualifikasi moral. Jadi kalau kita melihat pada era-era revolusi industri awal gitu ya, maka sebenarnya keurgensi atas kualitas moral itu sudah menjadi bahan diskusi yang luar biasa. Kemudian perkembangannya kemudian adalah ketika Montgomery, itu juga tapak-tapak pemikirannya terlihat bagaimana dia menyoroti tentang kualitas dan kuantitas kerja dari sebuah manajemen. Kemudian John Stuart Mill, kalau kita melihat utilitarian theory gitu ya. Jadi kalau menurut John Stuart Mill yang diceritakan oleh Wren, yang namanya manajer itu memerlukan higher intelligence factor. Jadi yang namanya manajer itu harus memiliki kekuatan kecakapan intelektual yang bisa diperoleh melalui pendidikan formal, informal, dan job learning gitu ya. Ada experience di sana. Dan yang namanya Stuart Mill itu mengatakan bahwa si manajer dan pekerja ini, buruh ini, itu harus mendapatkan remunerasi atas kinerja, plus dia harus mendapatkan bagian keuntungan atas profit dari sebuah usaha. Stuart Mill ini adalah salah satu tokoh yang tidak setuju, tidak sepakat dengan adanya separation theory, Berle and Mintz, maupun separation teorinya Adam Smith.
Artinya bahwa John Stuart Mill itu juga memiliki keberpihakan pada saat revolusi industri awal itu pada sisi manusia, sisi buruh gitu ya. Kemudian kalau kita melihat kemudian revolusi industri berkembang dengan cara yang luar biasa, Pak Afwan, maka kita bisa melihatnya ada sesuatu yang baru di sana. Ada praktek-praktek bisnis yang baru, kemudian ada masyarakat yang baru, ada kota-kota yang baru, sehingga itu memberikan implikasi yang juga luar biasa secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi ada kemiskinan baru, bentuk-bentuk kemiskinan baru ketika faktor-faktor produksi itu terlepas dari kalangan buruh dan seterusnya. Kemudian ada polutan-polutan baru dari bentuk polusi yang lebih beragam setelah adanya revolusi industri. Kemudian juga mendorong yang namanya urbanisasi karena sistem pabrik itu menghendaki ada tempat berkumpul sehingga orang itu menuju ke arah sana. Dan itu memberikan efek yang luar biasa secara sosial dan kultural bagi masyarakat pada era itu. Oke, itu sekilas tentang revolusi industri. Kemudian Pak Afwan, Wren menceritakan tentang siapa sih pionir-pionir, pemikir-pemikir manajemen pada tahap awal revolusi industri itu. Jadi Wren menceritakan tentang Robert Owen. Kalau kita melihat Robert Owen ini adalah sosok yang bisa kita katakan dia itu sebagai pencetus yang namanya koperasi gitu ya. Robert Owen gitu ya. Jadi Robert Owen itu melihat bahwa revolusi industri itu memiliki kecenderungan, memiliki implikasi yang luar biasa ketika ada degradasi moral di sana. Degradasi moral yang dilihat oleh Owen adalah ketika solidaritas sosial masyarakat itu menjadi melemah dengan adanya revolusi industri, dengan adanya sistem pabrik dan seterusnya. Karena itu dalam konteks manajemen, Owen itu mencoba dia itu untuk mengeksplorasi dan mengembangkan, memperbaiki, membangun, mengkonstruksi dari aspek moral, aspek manusia dari buruh itu ya, aspek manusia. Karena itu kontrol yang dilakukan oleh Owen itu adalah silent control, jadi adalah self control yang kemudian didengungkan oleh yang namanya Robert Owen. Robert Owen ini dikatakan oleh Wren dan para penulis yang lain ini sebagai sosialis utopis gitu ya. Dia pernah mencoba untuk membuat sebuah komunitas kolegial gitu yang disebut sebagai New Harmony gitu. Kehidupan itu menjadi kehidupan kolektif gitu. Tetapi namun gagal, kemudian dia mewujudkan cita-citanya itu dalam konstruksi yang lebih luar biasa yang kita bisa nikmati sampai sekarang adalah koperasi. Ini adalah pionir pemikir manajemen di awal revolusi industri. Kemudian ada Charles Babbage, ini sesungguhnya adalah ahli matematika dari Cambridge. Kemudian dia menerapkan teknologi, bagaimana teknologi, kemudian bagaimana sains itu diterapkan dalam konteks manajerial bisnis. Jadi kalau kita melihat dalam operasi riset operation, maka Charles Babbage itu memiliki meletakkan fondasi yang luar biasa dalam bidang itu. Jadi dia menggunakan bagaimana pendekatan saintifik untuk manage yang namanya kinerja bisnis. Dia juga menjadi inisiator untuk menciptakan yang namanya kalkulator yang disebut sebagai different engine gitu ya. Jadi menurut Babbage, upah itu harus sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, upah buruh gitu. Kemudian buruh itu juga harus mendapatkan hak atas remunerasi atas kinerjanya plus bagian daripada keuntungan gitu ya. Artinya Charles Babbage pun itu seorang yang ahli matematika itu yang kemudian menggunakan ilmunya dalam konteks bagaimana manajerial itu harus dilakukan, itu juga memiliki sisi human, sisi manusiawi, keberpihakan terhadap buruh. Kemudian ada Andre Urey. Kalau Andre Urey ini adalah salah satu konseptor pendidikan manajemen, bahwa manajer itu perlu pendidikan. Pendidikan itu bagi manajer, menurut Andre Urey,
itu seorang manajer itu harus memiliki kemampuan mekanis, instrumental. Jadi dia harus menguasai bagaimana secara instrumental bisnis itu bisa berjalan. Kemudian dia harus memiliki kemampuan komersial, bagaimana bisnis itu mampu memberikan keuntungan secara finansial terhadap bisnis itu. Kemudian yang ketiga, yang ini juga penting bahwa manajer itu harus memiliki kemampuan dan kualifikasi moral yang bagus. Sehingga kalau kita melihat mulai dari Owen, Carl Babbage, kemudian sampai Andre Urey, itu mental moral itu menjadi penekanan bagi mereka yang disebut Brand sebagai pionir pemikir manajemen. Kemudian Charles Dupin itu jauh sebelum Henry Fayol, dia sudah memilah bahwa manajer itu harus punya technical skill, harus punya managerial skill gitu ya. Yang kemudian apa yang diletakkan oleh Charles Dupin itu menjadi cikal bakal pengembangan pemikiran daripada Henry Fayol. Sesungguhnya Pak Afwan, ketika Brand menyebut 4 pemikir manajemen ini sebagai pionir pada awal revolusi industri, maka ketika revolusi industri itu menyebar di Amerika, yang notabene Amerika itu adalah jajahan atau bekas jajahan Inggris pada saat itu, dan revolusi industri itu bermula di Inggris, maka sesungguhnya ada beberapa pionir-pionir juga yang disebut oleh Brand. Salah satunya adalah David McCallum. Kalau kita melihat standar operasional prosedur (SOP) gitu ya, yang rigid itu sesungguhnya adalah peletak dasarnya adalah David McCallum itu, Daniel McCallum. Kemudian Pak Afwan, kita beranjak ke Frederick Taylor ya. Jadi Taylor ini adalah anak seorang pengacara, kemudian bapaknya dan Taylor sebenarnya itu kepingin berkuliah di Harvard Law, Harvard Law School gitu ya. Kemudian dia sebelum tes ke Harvard, dia mengikuti pendidikan antara gitu ya. Kemudian ketika tes, kemudian ketika belajar, itu selalu ketika mengerjakan soal matematika, itu kinerjanya diukur dengan stopwatch. Cret gitu ya. Itu yang kemudian menginspirasi bagi Taylor itu untuk menggunakan stopwatch sebagai standar ukuran kinerja. Jadi apa yang dipikirkan oleh Taylor itu kemudian disebutnya sebagai time study gitu ya. Jadi kemudian ketika time study itu dikembangkan melalui dianalisa bahwa ini standarnya seperti ini untuk mengerjakan ini dengan kualitas seperti ini. Kemudian disintesa. Untuk bisa seperti ini maka diperlukan peralatan seperti ini. Itu yang sesungguhnya dikembangkan oleh Taylor gitu ya. Time study berkembang gitu ya. Itu memang mengandung sebuah rigiditas. Jadi ketika orang itu cenderung dalam tanda kutip itu menjadi sangat mekanis karena terbatas oleh waktu yang diatur oleh stopwatch itu ya. Jadi pekerjaannya seperti non-human. Yang kemudian itu pemikiran Taylor, kemudian itu diaplikasi dalam industri, khususnya industri rel, kereta api gitu ya. Kemudian menyebabkan konflik yang luar biasa antara Taylor dengan serikat pekerja. Konfliknya luar biasa sampai yang namanya Taylor dipanggil oleh Kongres untuk memberikan kesaksian, diklarifikasi lah di Kongres gitu ya. Setelah memberikan kesaksian seperti itu, di Brand dikutip beberapa bagian daripada notulensi bagaimana diskusi terjadi antara Taylor dengan anggota Kongres. Namun setelah adanya kasus itu, Taylor tampaknya merubah pemikiran, landasan pikirannya, dia menjadi lebih humanis melalui artikel yang menyusul setelah konflik antara serikat pekerja dengan Taylor. Jadi kemudian Taylor itu mengatakan bahwa sebuah korporasi, sebuah bisnis itu akan berhasil menjadi sejahtera jika buruhnya juga sejahtera. Di sana ada justice for all, jadi keadilan untuk semuanya.
Jadi kemakmuran pemberi kerja itu harus setara dengan kemakmuran pekerja. Sehingga di sana harus ada mutual interest. Harus ada kesepahaman bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama. Sehingga Taylor setelah dari konflik dengan serikat pekerja, setelah dari kongres, kemudian melakukan retreat, maka ada pola pikir yang agak humanis yang dikeluarkan oleh Taylor. Yang itu tampaknya tidak banyak terekspos dalam buku-buku teks. Kemudian ada Lillian Gilbert. Kalau kita sebut Lillian Gilbert itu biasanya disebut dengan Frank and Lillian Gilbert gitu ya. Frank Gilbert itu adalah suaminya daripada Lillian. Frank ini yang mencetus namanya motion study. Jadi manajemen bisnis itu dilihat efektivitas, efisiensinya itu dari studi tentang gerak, mana yang efisien, gerak yang perlu, mana yang tidak perlu gitu ya. Kemudian oleh Lillian Gilbert istrinya setelah Frank Gilbert meninggal itu dikembangkan, disintesiskan dengan apa yang dilakukan oleh Taylor dengan time study. Itu orang psikologi industri yang pertama ini, Lillian Gilbert. Jadi lebih juga menyoroti manusia. Menurut Gilbert bahwa manusia itu lebih penting daripada pekerjaan. Gitu. Ya. Sehingga orientasinya di manusia. Maka Lillian Gilbert itu juga menjadi peletak dasar dalam konstruk manajemen sumber daya manusia. Ya. Kemudian yang terakhir Pak Afwan, Henry Fayol. Henry Fayol ini ayahnya tentara gitu ya. Ya, kedisiplinan tentara itu yang kemudian dicoba oleh Henry Fayol untuk mengkonstruk teori dan praktek manajemen. Jadi menurut Fayol manajemen itu tidak semata sistem dan metode dalam produksi, kemudian dalam distribusi, dalam penjualan. Tetapi Fayol melihat bahwa manajemen itu diperlukan kemampuan seorang manajer ability. Kemampuan seorang manajer itu menjadi syarat atau modalitas awal bagaimana bisnis itu bisa berjalan. Menurut Fayol itu satu, manajer itu harus secara fisik memiliki kualifikasi yang bagus, secara fisik. Kemudian yang kedua secara mentalnya bagus. Kemudian yang ketiga moralnya bagus. Kemudian dia memiliki pengetahuan umum, kemudian dia memiliki kemampuan atau pengetahuan spesifik tentang bidang kerjanya, bidang tugasnya. Kemudian dia juga mengasah pengalaman. Itu modalitas dari manajer untuk menjalankan itu. Jadi tidak hanya kemampuan instrumental, tetapi di sana ada kemampuan secara fisik, secara mental, secara moral, pengetahuan umum, pengetahuan spesifik, dan pengalaman. Kemudian Fayol juga menelurkan itu 14 prinsip manajemen itu, mulai dari pembagian pekerjaan sampai tentang esprit de corps, kebanggaan terhadap corps. Kemudian dia juga mengatakan tentang atau memikirkan tentang unsur manajemen. Elemen of management itu apa saja itu? Fayol itu. Mulai dari perencanaan, kemudian bagaimana mengorganisasi, kemudian bagaimana memberikan perintah, bagaimana melakukan kontrol dan seterusnya. Jadi itu yang diungkap oleh Huren, masa-masa revolusi industri, awal revolusi industri, pionir-pionir pemikiran dari konstruksi teori dan praktek manajemen di awal sampai dengan Fayol. Sehingga Pak Afwan, ketika kita bisa memahami tentang tapa-tapa pemikiran itu, setidaknya kita bisa memiliki bekal untuk mengkonstruksi seperti apa sih sebenarnya praktek dan teori manajemen. Namun perlu kita ingat bahwa apa yang dipikirkan oleh mereka itu akan tergantung pada konteks di mana pada saat itu dia hidup. Tidak akan beranjak keluar daripada itu. Mungkin itu Pak Afwan yang bisa saya sampaikan. Ya, dari apa yang dipaparkan Pak Bagio tadi kan sampai kemudian kembang konsep dari manajemen ilmiah itu kan tapak-tapak pemikiran yang
setiap pemikir ya di eranya waktu itu juga memasukkan unsur moral. Betul. Artinya dalam tapak-tapak itu juga sebenarnya moral itu juga menempati porsi yang penting juga. Namun kan kemudian belakangan dan pada perkembangannya kita lihat bahwa ada mana yang dominan sebenarnya. Bagaimana menempatkan manusia dalam konteks bisnis itu dalam perspektif moralnya, ataukah justru kemudian hal-hal yang bersifat apa namanya teknis, hal-hal yang bersifat komersial itu yang kemudian menjadi dominan. Nah, kira-kira ini kita dari padahal kan mestinya mereka sudah memasukkan itu ya dalam pemikiran itu. Kenapa kemudian ya moralitas itu menjadi tidak dominan atau kemudian menjadi terpinggirkan dibandingkan dengan dominasi yang lain? Oke. Kayaknya Pak Afwan ada dalam proses konstruksi teori, yang konstruksi teori itu memiliki pilihan epistemologi tertentu, salah satunya katakanlah misalnya bebas nilai, value free dalam konteks mengkonstruksi sebuah teori, maka sesuatu yang dianggap tidak bisa diukur gitu ya, kemudian diabaikan menjadi sesuatu yang marginal di luar yang dikonstruksi dalam proses konstruksi teori itu, sehingga aspek moral karena memang itu tidak bisa dikuantifikasi. Kalau toh bisa dikuantifikasi itu dipaksakan gitu ya. Tidak bisa masuk dalam model gitu ya. Ya, betul. Sehingga ya dilepas gitu ya. Ketika itu dilepas, maka ada jarak di mana yang sesungguhnya pionir-pionir tadi meletakkan sisi moral itu demikian pentingnya, itu menjadi lepas dalam konstruksi teori-teori yang lebih baru gitu ya. Ya, salah satu hal yang bisa saya katakan bahwa ini dalam ranah epistemologis itu memiliki kontribusi terhadap apa yang disampaikan Pak Afwan tadi. Moralitas menjadi marginal dalam konstruk praktek dan ya, dan tadi kan juga disinggung dan ditegaskan oleh siapa tadi, Toynbee ya, bahwa kemudian salah satu penanda penting daripada revolusi industri itu kan salah satunya munculnya mesin uap itu. Kalau begitu kan kemudian faktor penting dalam saya punya pikiran ya, bahwa kemudian kenapa kemudian moralitas menjadi termarginalkan itu karena memang dominasi teknologi ini. Jadi kita amati sekarang misalkan ya, perkembangan teknologi kan begitu cepat ya, begitu luar biasa, yang kemudian tantangan terbesar dari munculnya teknologi itu adalah dehumanisasi sekali lagi. Karena kalau misalkan sekarang berkembang kita pada titik sekarang ya, misalkan kita berada revolusi industri 4.0 kan, bahwa sekarang kita sudah berada pada level bahwa revolusi industri ini mampu menghasilkan apa yang disebut sebagai kecerdasan artifisial, yang oleh para pemikir dulu disebut bahwa manajer itu harus memiliki kecerdasan intelektual ya. Tadi beberapa tapak pemikiran yang saya amati kan begitu, menempatkan pentingnya pendidikan, kemudian manajer harus memiliki kemampuan intelektual dan seterusnya. Sehingga kalau pada konteks itu peran manusia itu masih, kontrol manusia itu masih ada, karena kemudian pelakunya adalah para manajer. Nah, kemudian perkembangan teknologi yang berkembang hingga saat ini ya, dengan kemunculan artificial intelligence itu, di mana kemudian kecerdasan itu bisa diciptakan. Nah, dari sinilah kemudian barangkali karena kecerdasan itu bukan lagi dikontrol oleh manusia, karena itu diciptakan, dibuat. Itu barangkali yang kemudian saya berpikir bahwa ancaman terbesar dari kemanusiaan kita itu adalah teknologi. Ya, bahwa teknologi itu perlu, bahwa memang manusia membutuhkan itu dalam kehidupan yang lebih bagus secara kualitas. Kita tidak bisa mengabaikan keberadaan teknologi. Teknologi dalam konteks, dalam sisi apapun itu menjadi sesuatu yang sangat diperlukan oleh kita. Tidak hanya secara individual, tetapi dalam konteks institusi. Semuanya memiliki kebutuhan terhadap dukungan teknologi. Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menyambung relasi dengan teknologi itu.
ketika manusia itu menganggap teknologi itu menjadi alat, kemudian manusia itu masih merdeka bagaimana memanfaatkan teknologi, dia memiliki otonomi, maka saya pikir manusia itu bisa mengatasi teknologi. Namun tetap sebaliknya, ketika manusia itu menjadi sosok yang diperalat teknologi, dia tunduk pada kemauan teknologi, tunduk pada ketidakkiaan teknologi, dia sehingga kehilangan otonomi dan kebebasannya, maka pada saat itu teknologi yang mengatasi manusia. Yang itu menjadi menjadi kondisi yang tidak semestinya terjadi. Sehingga bahwa teknologi itu menjadi sesuatu yang demikian penting dalam kehidupan era pada saat ini. Dan kita sudah mendapatkan banyak manfaat daripada teknologi, tergantung bagaimana kemudian kita menjalin relasi dengan teknologi itu harus seperti apa. Jangan seperti Frankenstein bahwa teknologi itu kita ciptakan kemudian untuk menaklukkan kita. Saya pikir itu yang salah. Ya, karena memang kan saya kadang-kadang beranggapan bahwa ada ancaman yang nyata ya, bahwa kalau kemudian kecerdasan itu bisa diciptakan, barangkali kemudian nanti teknologi akan mampu melayani kebutuhan emosional, kebutuhan sosial, bahkan maaf mungkin kebutuhan biologis ya suatu ketika. Nah, ketika seperti itu kan manusia sebagai kendali atas teknologi itu bisa berada pada posisi yang sebaliknya begitu. Yang disebut tadi Pak Bagio bahwa kemudian teknologi itulah yang mengendalikan manusia. Nah, saya kalau kembali ke ini apa yang kita bahas hari ini ya, bahwa yang saya kenali ya, yang saya baca, saya belajar itu kan pemikiran manajemen mulai Vail sama Taylor itu kan bahwa mereka semua mereka berdua ya, saya tidak tahu yang sebut Pak Bagio tadi, mereka semua itu kan engineer ya. Nah, mereka adalah praktisi teknis, praktisi teknis begitu dengan background pengelolaan manufaktur ya. Kalau si Vail itu pertambangan ya, industri pertambangan, kalau di Vail itu baja ya. Artinya manufaktur gitu, artinya bahwa mereka memikirkan bagaimana kemudian manajemen itu dijalankan, itu kan karena singgungannya dalam proses keberadaan mesin-mesin itu kan dalam proses produksi. Jadi artinya saya tidak tahu apakah kemudian pembelokan dominasi di luar moral itu terjadi itu ketika munculnya scientific management itu, ataukah memang masa-masa setelah itu ya, atau memang dari awal sudah ada potensi pembelokan itu. Karena begini, saya tidak tahu ya yang tadi Pak Bagio sampaikan bahwa Vail kemudian setelah terjadi konflik dengan serikat kerja, kemudian dia juga pernah melontarkan pemikiran bahwa kemudian kesejahteraan perusahaan adalah juga kesejahteraan para buruh misalkan. Nah, kesadaran baru dari seorang Taylor ya, kesadaran baru dari seorang Taylor ya, ketika setelah pasca konflik dengan buruh itu. Nah, momentumnya apakah di situ, ataukah memang dari awal ketika tapak-tapak pemikiran itu muncul sudah ada potensi itu, peminggiran moral, peminggiran kemanusiaan gitu. Saya pikir itu memang terjadi, Pak Afwan. Katakanlah misalnya sekarang kita lebih familiar dengan salah satu bukunya Adam Smith misalnya adalah The Wealth of Nations. Di sana bagaimana konsepsi Adam Smith tentang peran negara dan bagaimana peran pasar dan bagaimana relasi antara negara dan pasar. Gitu ya. Jadi lebih condong kepada meminimkan peran negara, kemudian pasar gitu ya. Namun kita tidak banyak diberitahu secara lebih setara dengan The Wealth of Nations adalah buku yang sesungguhnya ditulis oleh Adam Smith sebelumnya, yaitu The Moral Sentiment, Economic The Moral Sentiment. Jadi ada moralitas yang dibangun lebih dulu menjadi fondasi dalam pelaksanaan The Wealth of Nations, dalam pelaksanaan laissez-faire itu. Jadi
ini juga menjadi tanda tanya gitu ya. Mengapa moral sentimen itu kemudian tidak menjadi sebuah bahan diskusi yang setara dengan The Wealth of Nation. Kemudian apa yang diintroduksi oleh Fayol melalui time study gitu ya. Kemudian tidak seimbang bagaimana kesadaran baru setelah Tyler itu berkonflik dengan Serikat Pekerja gitu ya. Artinya bahwa memang ada beberapa hal yang membuat kita itu menjadi tahu Tyler itu seperti ini dari beberapa buku teks. Ya. Tetapi inilah makna, inilah manfaat dari belajar sejarah melalui apa yang ditulis oleh Huren ini. Kita setidaknya punya tapak-tapak yang lebih beragam sehingga pemahaman kita menjadi lebih komprehensif bahwa Tyler itu memiliki kesadaran baru ketika pada awalnya dia itu lebih cenderung pada sisi instrumental, tetapi pada akhirnya dia juga sangat concern terhadap sisi-sisi kemanusiaan. Dan itu yang tidak banyak dieksplor orang kan begitu. Ya, tugas Pak Afan untuk mengeksplornya itu ya. Iya. Tugas kita bersama. Tugas kita bersama, iya. Ya. Menjadi menarik ya. Apakah memang karena memang tadi apa yang menjadi kesadarannya siapa Taylor, kemudian pijakan awal yang ditulis oleh Adam Smith itu kenapa kemudian menjadi tidak menarik atau kemudian menjadi marginal itu karena memang itu tadi itu sentuhan-sentuhan moral sebenarnya yang kemudian ketika menjadi konstruksi itu tidak sulit atau mungkin ya tidak bisa kemudian itu dimasukkan dalam sebuah modeling gitu. Ya. Sehingga kemudian orang fokus pada model yang dibangun itu yang itu terus akan dikembangkan begitu. Ya. Sampai sekarang kan begitu. Ya. Nah, kayaknya pemikiran-pemikiran apa namanya yang sempat terkubur itu menarik untuk kita ulik dan kita ungkap. Setidaknya Pak Afwan melalui pendidikan maka setidaknya kita bisa lebih memiliki peran bagaimana sisi-sisi kemanusiaan itu pada awal pemikiran manajemen itu menjadi prioritas yang luar biasa. Aspek-aspek moral itu menjadi prioritas yang luar biasa oleh pemikir-pemikir, pionir-pionir pemikir manajemen. Namun berjalan sampai saat ini gitu ya, maka itu lebih menjadi sebuah isu-isu yang marginal gitu ya, tidak masuk dalam mainstream. Bahasan dalam konteks pendidikan. Sehingga nanti kita akan menemukan pemikiran-pemikiran manajemen yang relatif lebih baru, misalnya Peter Drucker, yang dia sering disebut sebagai the new Aristotelian. Jadi pemikir pembawa konsepsi nikomachian etik Aristoteles dalam konstruk teori manajemen. Peter Drucker, pada saatnya kita akan bahas. Ya. Atau memang ya karena begini ya yang berkembang itu kan selama ini kita responnya itu kita berkembang dari praktek gitu ya. Jadi kita merespon praktek. Jadi kemudian yang kita konstruksi, yang kemudian kita kaji itu kan berdasarkan dari praktek. Sementara perkembangan praktek-praktek manajemen itu kan lebih yang sudah banyak kita bahas sebelumnya ya, yang lebih ke instrumentatif dan seterusnya itu. Sehingga aspek-aspek moral itu menjadi karena dalam praktek itu tidak begitu menjadi sentuhan atau tidak menjadi terjadi lompatan-lompatan pemikirannya, sehingga kemudian itu ya secara alamiah, secara natural kemudian menjadi terpinggir pemikiran-pemikiran seperti itu. Karena yang dinamis itu kan prakteknya yang berkembang luar biasa hingga saat ini. Saya setuju misalkan kemudian itu bagaimana diintrodusir dalam konsep pendidikan ya. Bagaimana kemudian konten-konten etik, konten-konten moral itu apa tadi yang disebut Pak Bagio menyatu dari dalam konteks apa yang kita sampaikan dalam proses pendidikan tentang manajemen itu. Ya. Kalau kita melihat seperti apa yang tadi saya katakan bahwa revolusi industri itu ditemukan implikasinya luar biasa, menciptakan kemiskinan baru, menciptakan bentuk polusi yang lebih luar biasa beragam, dan tingkat derajat polutansinya itu juga luar biasa. Kemudian juga menimbulkan arus urbanisasi baru yang
ketika tidak dikelola itu akan memberikan implikasi terhadap masalah sosial, kultural, politik dan seterusnya. Yang sampai saat ini revolusi industri 1800-an sampai saat ini 2020 yang namanya masalah itu tetap sama. Tetap sama, betul. Apa namanya? Ya masih kemiskinan luar biasa, ya. Kemudian polutan, degradasi lingkungan juga luar biasa. Kemudian urbanisasi juga luar biasa. Artinya apa yang sudah digagas oleh pionir pemikir manajemen di awal itu dalam konstruksi praktek itu masih tetap saja. Dan pembentuk teori, konstruksi teori itu juga masih tetap saja. Artinya masalah yang sudah ratusan tahun yang lampau saat ini juga luar biasa. Sehingga kalau kita melihat misalnya ada salah satu undang-undang yang kemudian tidak memiliki perpihakan terhadap konstruk-konstruk ini gitu ya. Ini kan juga akan membuat praktek-praktek manajemen itu ya akan menciptakan persoalan yang sama, bahkan dengan kualitas persoalan yang lebih luar biasa lagi. Karena selalu yang direspon itu adalah kebutuhan akan apa namanya, bagaimana implementasi dan prakteknya, dalam praktek-praktek industri, dalam praktek-praktek bisnis. Kadang kita tidak mencoba untuk merefleksikan ketika misalkan mengambil sebuah kebijakan, mengambil sebuah keputusan itu, ada aspek-aspek yang lain yang mungkin perlu dipertimbangkan ya. Jadi artinya ya sekali lagi ini mungkin kalau dibaca lebih jauh ya, ini kepentingan siapa, ini kepentingan siapa, akan menjadi sangat nampak kan begitu ya. Ya kita tidak tahu ya, tapi nanti barangkali melalui apa yang ditulis brand ini menginspirasi kita untuk kembali apa ya, mengambil begitu ya poin-poin dari tapak-tapak itu, di mana ternyata itu sisi moral, sisi etika itu sudah diintrodusir sejak awal oleh para pemikirnya. Kemudian kenapa kemudian ini menjadi semakin hilang, semakin terpinggir gitu. Apakah kemudian ya tadi kekuatan kepentingan yang mana yang kemudian lebih mendominasinya gitu loh. Dan itu mempengaruhi juga dalam konstruksi teori. Salah satu seperti saya katakan tadi dalam sisi epistemologis. Itu akan mengkonstruksi teori-teori yang malah apa namanya keluar dari pijakan-pijakan yang sudah dilakukan oleh pionir-pionir pemikir manajemen tadi. Oke, Pak Bagio, ini waktu kita juga ini ya sudah hampir habis. Kemarin kan kita sepakati brand itu kita pecah jadi 3 ya. Kita sudah hari ini edisi ini kita bicara ada part 2-nya gitu ya. Nanti part 3-nya. Ini jadi kalau part 3-nya bagian 3 kita akan lihat, tengok tapak pemikiran setelah Fayol sampai menjelang kini gitu. Menjelang kini ya. Nanti saya terutama ya, saya ingin menjadi penasaran, ingin menguji begitu, apakah kemudian ada tren begitu ya, semakin ke sini itu posisi moral, posisi etik itu semakin minggir, ataukah kemudian sebenarnya dalam tapak-tapak pemikiran itu sudah diakomodasikan gitu. Tapi kemudian prakteknya menjadi berbeda. Itu yang kemudian saya kira kita semuanya juga akan menjadi penasaran kan gitu. Baik, itu Pak Bagio, waktu kita nampaknya sudah hampir habis, tapi barangkali ada 2 poin begitu penting dari part 2 ini. Jadi kita bicara antara revolusi industri sampai kemudian teorinya Fayol itu. Apa kira-kira yang bisa kita garis bawahi begitu? Oke, Pak Afwan, kesimpulan yang pertama, ketika kita belajar sejarah pemikiran manajemen melalui bukunya Uren, maka kita bisa menengok, memahami jejak-jejak pemikiran dari tokoh-tokoh pemikir manajemen di awal-awal. Itu menjadi sebuah bekal bagi kita untuk mengkonstruksi praktek dan teori manajemen. Tentunya ada sisi-sisi yang bisa kita pakai dalam konteks sekarang, ada sisi-sisi yang mungkin tidak cocok dengan konteks sekarang. Maka itu menjadi modalitas kita dengan belajar sejarah ini. Kemudian yang kedua, dengan belajar sejarah kita sebenarnya bisa memberikan sebuah tindakan reflektif sebagai bahan evaluatif bagi kita.
ketika di awal revolusi industri saja, yang namanya pemikir manajemen sudah menemukan implikasi revolusi industri itu memiliki masalah terhadap penciptaan bentuk kemiskinan baru, kemudian bentuk degradasi lingkungan yang luar biasa, kemudian bentuk urbanisasi yang juga luar biasa. Tetapi mengapa pada tataran sekarang itu masalah itu menjadi lebih begitu masifnya, luar biasa? Tidak pernah tertangani kan begitu. Ya, terlebih tampaknya itu akan menjadi sebuah masalah yang akan menjadi luar biasa jika tidak ada keberpihakan yang jelas bahwa memang bisnis itu harus dikontrol melalui regulasi. Gitu. Itu sudah diidentifikasi di awal ya. Seandainya kemudian bisnis itu dilepas atau setidaknya diberi deregulasi yang kebablasan, maka soal-soal ini akan muncul dengan sangat luar biasa. Karena itu dari sisi praktek kita perlu regulasi bahwa bisnis memang harus diregulasi. Kalau tidak, dia survival of the fittest, Hobbesian, Darwinisme sosial. Sehingga dalam praktek juga ada perlu regulasi yang kuat. Penegakan juga yang kuat. Konstruksi hukumnya juga harus bagus. Kemudian yang ketiga, konstruksi teori itu juga relatif bagus. Maksudnya bagus itu dalam konteks epistemologis itu memiliki keragaman epistemologis yang pernah saya katakan sebagai pluralisme epistemologis. Sehingga yang namanya realitas itu kita bisa memiliki pemahaman yang lebih komprehensif daripada mono epistemologis. Itu untuk mengimbangi praktek itu. Karena teori dibentuk oleh praktek, kemudian teori juga akan mempengaruhi praktek. Ini sebagai gerak yang kelindan. Dan saya pikir Pak Afwan, apa yang terjadi hari ini itu tidak akan ada tanpa pengaruh masa lalu. Apa yang terjadi hari ini adalah juga proyeksi kita ke depan yang kita discounted menjadi saat ini. Sehingga menurut saya sejarah ini menjadi bahan belajar, bahan refleksi, bahan evaluasi agar kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih luar biasa dalam konstruksi praktek dan teori. Kemudian seperti biasa yang keempat, Pak Afwan, kita memang harus tidak menikmati kemapanan. Bukan berarti kita harus tidak bahagia. Bahagia itu menjadi tujuan setiap manusia. Tetapi menggelisahkan diri bahwa kita belum banyak tahu, itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima, Pak Afwan, terima kasih. Pak Afwan sudah menyempatkan diri di tengah kesibukan yang luar biasa. Iya, 2 edisi ini, ketika kita bicara soal Weren itu menjadi sangat serius begitu bagi saya dalam konteks itu ya, karena kemudian ya benar kata Pak Bagio bahwa sejarah itu membantu kita untuk melakukan refleksi begitu. Dan saya kira konteks saat ini menjadi tepat begitu, proses refleksi itu menggelisahkan begitu ya ketika kita bicara tapak-tapak pemikiran manajemen itu. Dan ya mestinya semoga ke depan menjadi lebih baik mestinya. Amin. Ya. Mudah-mudahan Bapak. Baik, sahabat buku, saya menjadi agak emosional hari ini. Kita perlu menyampaikan ini Pak Afwan. Universitas Negeri Malang ulang tahun. Oh iya, itu emosi yang lain Pak. Iya. Jadi luar biasa. Jadi sahabat para pencinta buku, pekan ini terutama tepatnya nanti tanggal 18 Oktober itu adalah Dies Natalis Universitas Negeri Malang yang ke-66. Usia yang luar biasa ya, sungguh dewasa dan kita patut mengapresiasi itu. Dan tentunya sesuai inline dengan jargonnya UM, dan ini bagian daripada proses itu kata buku ya. Itu kita akan terus berkarya ya, melalui pemikiran, melalui proses reflektif dan seterusnya. Dan yang penting lagi agar kemudian membawa dampak pada kemanusiaan. Ya, semoga Universitas Negeri Malang menjadi rumah pengabdian dan rumah perjuangan yang luar biasa. Amin.
Sekali lagi Dirgahayu Universitas Negeri Malang, Kata Buku mengucapkan selamat memperingati ulang tahun yang ke-66. Ya, selamat. Ya, Jayalah UM. Amin. Kata Buku tetap memanen kata dan memasak makna. Kita akhiri Pak Bagio. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.